Pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hadis riwayah dan hadis diroyah. Nah, hadis riwayah ini ilmu yang meliputi pemindahan periwayatan perkataan Nabi Muhammad dan perbuatannya serta periwayatannya, pencatatannya dan penguraian lafaz-lafaznya. Sementara hadis diroyah ini ilmu yang membahas tentang seperangkat kaidah atau teori mengenai sanad hadis, mulai dari mata rantai periwayatan sampai dengan khobarnya, berdasarkan penelitian sosiohistoris yang dilakukan oleh seorang ahli hadis. Berikutnya ada sejarah perkembangan hadis riwayah pada zaman Rasulullah. Nah, jadi segala perkataan, perbuatan, dan takrirnya merupakan pengakuan ajaran. Apapun yang dikatakan oleh Nabi adalah benar karena beliau itu maksum. Para sahabat hafal hadis Nabi karena masyarakat pada saat itu masih buta huruf, namun mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Selanjutnya ada perkembangan hadis riwayah pada zaman sahabat. Setelah Rasulullah wafat, kebanyakan para sahabat masih tidak melaksanakan penulisan dan pembukuan secara formal. Karena pada waktu itu sahabat masih terfokus untuk membukukan Al-Quran. Jadi agar fokus tersebut tidak terpecah, maka para sahabat ini menyelesaikan dahulu pembukuan Al-Quran, lalu baru melanjutkan untuk pembukuan hadis. Namun ada juga para kalangan sahabat ini yang bisa menulis, itu tuh mencatat semua perkataan yang dikatakan oleh Nabi. Berikutnya perkembangan hadis riwayah pada zaman tabi'in. Banyaknya kemunculan hadis palsu yang disebabkan oleh pengikut mazhab seperti Syiah, Mu'tazilah, dan Khawarij. Menurut Khalifah Umar bin Abdul Aziz perlu adanya pembukuan hadis karena khawatir lenyapnya hadis Rasulullah. Karena pada saat itu para tabi'in ini mulai sedikit kebingungan mana hadis yang asli dan mana hadis-hadis yang palsu. Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri adalah orang yang pertama yang melaksanakan tugas pengodifikasian hadis atas instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ulama pertama yang membukukan ilmu hadis diroyah ini bernama Abu Muhammad Ar-Ramahurzi. Beliau membukukan hadis pada tahun 265 sampai 360 Hijriah. Dalam kitabnya yang bernama Al-Muhaddis Al-Fasil Bain Ar-Rawi wa Al-Wa'iz, ahli hadis yang memisahkan antara rawi dan pemberi nasihat. Sebagai pemula, kitab ini tuh masih belum lengkap untuk membahas masalah ilmu hadis secara lengkap. Seiring dengan berkembangnya hadis riwayah, sekitar 40 tahun setelah hijrah, ada fitnah yang dipelopori oleh golongan Syiah dan golongan As-Sabaiyah. Perselisihan pendapat antara mereka dan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah mendorong mereka mencari hujah berdasarkan syarah penyokong pendapat mereka. Ini menyebabkan mereka memasukkan hadis sehingga ke peringkat kritikal. Ulama-ulama yang menyadari hal itu berusaha untuk membendungnya. Usaha yang dijalankan oleh ulama hadis menyebabkan berlakunya pembukuan hadis yang menggunakan prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, serta ilmu-ilmu hadis seperti istilah hadis marfu, mauquf, maktuk, mursal, dan mangkoto. Begitu juga syaz. Gelombang penulisan ilmu hadis terus berkembang dari masa ke masa dan terhasillah kitab-kitab. Jadi pada waktu itu para ulama-ulama ini melakukan hujah atau perjalanan dari wilayah satu ke wilayah lainnya untuk mencari tahu kayak ini tuh hadis ini benar apa enggak, karena di masa itu banyak para sahabat yang melakukan hijrah ke beberapa tempat Islam yang lain. Dan yang terakhir, manfaat yang bisa kita ambil adalah mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa sejak Rasulullah SAW sampai masa sekarang. Mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis.